Nah, perlu diketahui ya teman-teman, Kementerian Sosial atau Kemensos menyiapkan dana sebesar 28,7 triliun untuk mendanai bantuan PKH atau bantuan program Keluarga Harapan di tahun 2023 ini. Nah, secara total, tahun anggaran 2023 Kemensos mencapai 78 triliun rupiah ya. Nah, menurut Mensos Ibu Tri Risma hari ini, sebagian besar dana tersebut akan dialokasikan untuk belanja bantuan sosial atau bansos langsung kepada para penerima manfaat atau KPM. Nah, jadi dari total anggaran 78 triliun, sebanyak 74 triliun itu untuk program perlindungan sosial ya teman-teman, yang langsung diserahkan kepada para KPM, PKH, maupun BPNT. Nah, kemudian sisa anggaran sekitar 4 triliun lagi dialokasikan untuk bencana alam, bantuan untuk anak, bantuan kelompok lanjut usia atau para lansia, bantuan orang disabilitas berat, bantuan orang kena narkoba, dan bantuan untuk orang terlantar lainnya. Nah, dan perlu diketahui juga alokasi anggaran dari total 78 triliun itu yang paling besar adalah untuk program sembako ya, atau bantuan pangan non tunai atau yang sebut kita BPNT. Nah, dengan nilai 45,1 triliun rupiah yang menyasar kepada 18,8 juta para penerima manfaat atau para KPM. Nah, kemudian selanjutnya alokasi untuk program PKH dengan jumlah anggaran sebesar 28,7 triliun rupiah untuk 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Nah, Kemensos juga sedang mengembangkan program Pahlawan Ekonomi Nusantara ya, atau program PENA bagi para KPM PKH yang berusia produktif atau 45 tahun ke bawah. Nah, dan yang sekarang menjadi pertanyaan para KPM PKH adalah kapan pencairan PKH tahap pertama untuk tahun 2023 ini cair. Nah, perlu diketahui, pemerintah biasanya melakukan pencairan bansos PKH itu per 3 bulan sekali ya teman-teman, dengan catatan berbeda-beda waktunya dan setiap daerah juga berbeda-beda karena pencairan PKH secara bertahap dan bertermin. Nah, dan berikut adalah detik-detik pengumuman pencairan PKH tahap pertama di tahun 2023 ya, yang harusnya di akhir bulan Januari 2023 sudah cair, tetapi dimundurkan sedikit ya teman-teman, karena di bulan Februari 2023 ini ada survei terlebih dahulu. Nah, jadi kemungkinan akan cair di bulan Maret ya teman-teman, sebelum bulan puasa tiba, jika tidak ada pencairan di bulan Februari ini. Nah, seperti apa pengumumannya? Mari kita simak video berikut ini. Syukur alhamdulillah, awal tahun 2023 pertama kali pertemuan memang saya awali di Surabaya. Agenda utama untuk ketemu dengan teman-teman semuanya, sekaligus saya juga ingin memperkenalkan Pak Direktur JS yang baru, ini Perjaka Ting ya. Jadi memang saya mau roadshow ini untuk mengenalkan beliau juga, karena nanti di bawah arahan beliau juga nanti teman-teman insya Allah juga akan ada era baru dan banyak hal yang nanti bisa kita kolaborasikan bersama-sama. Saya nanti ingin juga teman-teman semuanya ya, saya kemarin juga sudah buat surat edaran ya, khususnya yang terkait forum dan kawan-kawan ya. Saya sudah sampaikan mulai zamannya Pak Heri kemarin, tidak ada organisasi lain di dalam tubuh organisasi PKH selain yang sudah ada ini ya. Sudah, saya tidak mau ada lagi forum-forum yang kemudian nanti akan malah membuat kemudian ketidakharmonisan ya. Saya kepingin semuanya ya, yang saya sampaikan tegak lurus itu ya lurus sebenarnya, tidak ada kemudian yang kayak rambut bercabang gitu, pecah gitu loh ya. Karena apa? Nanti bukan maksudnya apa-apa, tapi saya ingin kemudian kita tetap ya salurannya satu.
Nanti kalau bikin forum nanti musuhan sama Pak Korek, ya toh. Kemudian musuhan nanti sama Korwil Korkot. Saya nggak mau ya. Saya sudah tegas, kalau ketahuan, mohon maaf langsung saya berhentikan. Dengan resiko apapun akan saya hadapi. Ya, karena saya kepingin teman-teman belajar berorganisasi yang baik dan kompak. Tolong dikawal proses penyaluran bansos ini, insya Allah nanti harusnya ini minggu ketiga atau keempat ini, tapi nanti saya sudah laporan Bu Menteri, nanti diundur sedikit Pak Dir, karena posisinya nanti Februari minggu ketiga atau keempat itu ada survei. Kemudian untuk yang RST, ya, alhamdulillah saya terima kasih ke teman-teman semuanya. RST 100% tersalurkan semuanya berkat bantuan teman-teman semuanya. Dan tolong juga saya dibantu untuk permakanan. Kemarin saya sudah terima kasih. Permakanan saya lihat yang bergerak teman-teman pendamping gitu, ya kan. Saya terima kasih karena posisinya kan kalau teman-teman lihat kan luar biasa gitu. Yang kita bantu kasih makan itu kan luar biasa, dan mudah-mudahan ya semoga permakanan ini nanti bisa berlanjut dan kita bisa memastikan bahwa ya sembako atau makanan yang benar itu kan ya seperti itu. Jadi kemudian diberikan langsung dalam bentuk makan kepada ya memang orang yang memang butuh. Dan paling tidak teman-teman satu keluarga yang ngurusi kan juga sisanya makan juga masih banyak kan bisa dipakai untuk makan keluarga dan kawan-kawannya. Di luar itu pun termasuk yang nganterkan kan juga jadi ada kerjaan. Tapi semua itu kan yang paling penting, yang saya maksud paling ujung itu kan dapat. Orang-orang mungkin mikirnya selama ini kan hanya mikir masalah permakanannya. Tapi kalau saya yang saya pentingkan, tapi teman-teman mungkin banyak yang tidak sadar kan, niat saya untuk ngawasi lansia, disabilitas, dan YAPI itu alhamdulillah bisa tercover dan nggak perlu pakai uang. Karena pada saat teman-teman nganter ke beliau-beliau itu kan paling tidak kan setiap hari kan, ada setiap hari kan berarti saya titip ngawasinya kan gitu. Soalnya kan kalau saya nitip ngawasi ke teman-teman tok gini nggak ada kegiatan itu paling ya dia kan tapi nggak jalan kan gitu. Nah kan kalau lewat permakanan itu kan teman-teman langsung nganter kan pasti ngeliat, oh Simbah ini masih sehat, oh ya Simbah ini pilek, nah ya loh. Nah artinya apa? Artinya banyak hal yang kemudian hanya dari program yang kalau diindeks uang itu cuma 21.000 plus 1.000, tapi kemudian efeknya luar biasa. Ya, toh, uang benar-benar beredar di bawah, plus tadi ngawasinya beliau-beliau yang butuh kita bantu ini setiap hari bisa kita lakukan. Saya juga terima kasih karena kemarin hasil dari laporan dari teman-teman KSP ya, yang selama ini selalu mengkritisi kita, alhamdulillah kemarin memberikan sebuah hasil report yang luar biasa bahwa bansos kita, kemudian BLT-nya dan kawan-kawan, alhamdulillah mendapat nilai 100. Ya. 26 Desember saya dan Bu Menteri ke Polda Sulsel untuk menyerahkan penghargaan kepada beliau dan jajarannya karena kemudian berhasil mengungkap kerugian negara 20 miliar dari program BPNT. Ya. Artinya sudah pecah telur. Kalau dulu ngomong wah susah kalau BPNT gitu. Alhamdulillah perjuangan kita tidak sia-sia. Kemarin sudah ada 14 TSK ya, mulai dulu yang Ekskorda dan kawan-kawan, dan insya Allah nanti habis ini nyusul lagi sekitar 6 lagi ya. Artinya apa? Artinya ya cepat atau lambat yang namanya tidak benar pasti akan kebuka ya. Jadi saya terima kasih teman-teman sudah luar biasa, integritasnya luar biasa, khususnya yang teman-teman di SDM PKH. Tidak apa-apa, ya itu bagian ladang ibadah gitu loh. Ya. Kalau tadi, ya saya tadi ngomong sama teman kemarin, dah kita ikhlaskan biaya-biaya operasional kita untuk posisinya bisa disampaikan kepada teman-teman. Ya sebagai bentuk apresiasi kami
Ya mohon maaf kalau kemudian belum bisa semuanya saya penuhi, tapi ya insya Allah seadanya pasti akan kami coba pikirkan. Kayak kemarin contoh misalkan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada Kementerian Sosial bahwa data salurnya, data yang kemudian digunakan untuk bansos, untuk PKH masih ada yang perlu dipertanyakan, datanya itu hanya 0,06%. Ya, artinya tidak sampai 0,1% atau sampai 1%. Artinya datanya sebetulnya cukup bagus, ya kan? Nah, tinggal kemudian yang 0,06% itu, saya kemarin minta teman-teman untuk terjun ke lapangan, bareng sama-sama pendamping, tapi harus ada output dan outcome-nya. Saya tidak mau posisinya, ya kita sudah pakai uangnya rakyat, tapi kemudian hasilnya tidak ada. Ya, saya juga sudah perintahkan teman-teman, dan dampingi biar teman-teman yang di kantor itu juga turun, biar juga belajar, tahu di lapangan. Ya, jadi supaya nanti saling kontrol, saling enak gitu. Ya. Dan saya minta ya harus ada perbaikannya.